الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على دين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat Masjid Abu Bakar Asy-Shadiq yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang paling indah, tiada untaian yang paling baik melainkan ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas segala nikmat dan karunia-Nya di kesempatan siang hari yang penuh barokah ini, atas izinnya kita masih bisa duduk bersimpuh untuk sama-sama melaksanakan salah satu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan sholat Jumat. Yang harapan kita semua mudah-mudahan dengan setiap amal yang kita lakukan insya Allah menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga tak lupa salawat beserta salam semoga tetap tersurahkan kepada junjungan kita Nabiyuna wa Habibana Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada umatnya di akhir zaman ini. Lewat mimbar yang singkat ini, Otep selalu dan senantiasa untuk mengingatkan kembali, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, dengan takwa yang sesungguhnya, yaitu dengan cara melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala tiada lain adalah dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita ingin mendapatkan kehidupan yang baik. Setiap kita ingin selamat baik di dunia ini dan juga di akhirat kelak. Sehingga tidak heran ketika kita habis melaksanakan sholat 5 waktu, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kehidupan yang baik dan juga peliharalah kami yaitu dari api neraka. Ini ungkapan kita semua. Namun tidak semuanya seperti itu. Ada orang yang menganggap bahwa kebahagiaan itu dengan harta yang kita capai, dengan harta yang kita kumpulkan. Kadang-kadang orang memiliki anggapan seperti itu. Padahal kebahagiaan yang sebenarnya yaitu tiada lain adalah kebahagiaan yaitu akhirat nanti, yang walaupun kita sebagai muslim tentunya jangan melupakan yaitu kehidupan untuk bekal di dunia ini, yaitu dengan materi sebagai bekal untuk ibadah di dunia ini. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana agar kita bisa meraih kebahagiaan, keselamatan baik di dunia ini dan di akhirat? Kuncinya yang pertama adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berbagai nikmat kepada kita semua. Baik nikmat besar, nikmat kecil,
nikmat kesehatan, terutama nikmat iman dan Islam inilah yang merupakan salah satu nikmat yang besar yang patut kita syukuri. Sehingga pantas di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tambahkan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, ketika orang-orang itu kufur dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan azab yang pedih. Hal ini sudah dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ketika kaum Ad, kaum yang Samud, yang mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah azab, turunkan azab yang luar biasa. Begitu juga bagi orang-orang yang bersyukur. Salah satu contohnya mungkin ketika kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat syahadat ini merupakan salah satu nikmat yang besar. Saat kita diberi sakit, kadang tidak sedikit orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala betapa nikmatnya kita bisa melihat, betapa nikmatnya kita bisa mendengar. Ketika nikmatnya yaitu kita berjalan, ini adalah merupakan salah satu nikmat yang tentunya harus kita syukuri. Akan tetapi ketika orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan merasa bahwa kesehatan ini, akan merasa bahwa apa yang dimiliki oleh dirinya itu seakan-akan merupakan hasil prestasinya, padahal itu semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diuji dengan kekurangan, kita bersyukur, karena inilah salah satu nikmat dan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang-orang yang bersyukur kepada Allah, tidak ada sesuatu yang sia-sia, akan tetapi akan menjadikan seluruh aktivitasnya, seluruh nikmatnya, yakni di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang bersyukur inilah, yakni orang-orang yang akan mendapatkan yakni kebahagiaan baik di dunia ini dan insya Allah di akhirat. Yang kedua, kalau kita ingin merasakan nikmatnya di dalam hidup ini, tiada lain adalah kita bersabar di dalam suatu musibah. Karena apa? Hidup adalah merupakan rangkaian ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di dalam Al-Qur'an, wala nabluwannakum bisay'in minal khawf wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samar wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang termasuk kita semua itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ujian itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, tentunya sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita semua. Ada yang diuji dengan kekurangan harta, ada yang diuji dengan keluarganya sakit, ada yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kekasih yang disayanginya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan rangkaian ujian. Akan tetapi bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ia yakin bahwa ujian itu adalah merupakan salah satu cara Allah ingat dan rindu kepada kita semua. Tidak sedikit ketika orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sadar bahwa dirinya itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mungkin kita sering melihat kenapa orang-orang yang diuji dengan sakit yang pada akhirnya ia kembali kepada jalan yang benar. Ia baru sadar ketika ia sakit akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin di antara kita ada yang diuji dengan mungkin anak-anak kita yang kita sayangi diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada saudara-saudara kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, istri yang dicintainya, yang disayanginya. Mungkin dari awal pertemuannya dan muda sampai sekarang mungkin mereka bersama-sama, akan tetapi ketika Allah rindu dan itu amanat kepada kita, tentunya mau tidak mau, rela tidak rela, kita harus ikhlas dan ridho. Karena itu adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ada kebersamaan yang kekal di dunia ini. Tidak ada kebersamaan yang selamanya di dunia ini. Selamanya akan berpisah. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan bahwa sesuatu itu berpasang-pasangan? Saat ini kita sehat, suatu saat kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sakit. Saat ini kita gagah, saat ini kita bisa berjalan dengan begitu gagahnya, suatu saat mungkin kita akan susah untuk berjalan. Saat ini mungkin kita bersama-sama dengan orang yang dicintainya, suatu hari kita akan berpisah. Inilah salah satu takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentunya kita harus menerima dengan ikhlas, karena kita harus mau, yakni diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pantas Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, wa basyiris sabirin, berbahagialah orang-orang yang sabar. Siapa mereka itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia mengatakan sesungguhnya itu dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, rasa syukur dan rasa sabar inilah harus kita tanamkan di dalam hati kita, agar kita bisa di dalam meraih kehidupan yang fana ini bisa mengarungi dengan indah, dengan bahagia, karena kita yakin apapun yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah diukur sesuai dengan kapasitas kita. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga, ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan dan juga kesuksesan baik di dunia ini dan juga di akhirat kelak, jangan lupa kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia yang disebut dengan al-insanu mahalul khata' wa nisan. Setiap saat kita melakukan kesalahan dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan maksiat, dosa itu akan membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan jiwanya, sungguh beruntung orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sungguh merugi bagi orang-orang yang mengotori jiwanya, yakni membuat kesalahan dan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, di kesempatan Jumat yang penuh barokah ini, mari kita hiasi diri kita, diantaranya itu dengan 3 faktor tadi: bersyukur, bersabar, dan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita kepada jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang berada di dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia ini hanya sebentar saja. Mungkin besok lusa kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk itu pantas Allah mengingatkan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian dilupakan oleh harta dan anak di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan nasihat ini mudah-mudahan menjadi pedoman buat kita semua, bahwa bekal yang paling baik adalah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan menilai bukan dari rupa, bukan dari kecantikannya atau mungkin kecakapannya, akan tetapi hanya nilai takwa dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang di dalam hidupnya menghiasi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.